Halo, selamat datang di video pembelajaran Konflik Sosial The Series. Sekarang kita sudah ada di part keempat, dan materi kali ini yaitu tentang dampak konflik. Mari belajar sosiologi bersama Mem White. Halo, apa kabar nih? Sehat? Puji Tuhan. Yuk siap-siap untuk belajar sosiologi. Pertama-tama, layar handphone kalian diatur pada posisi landscape ya. Terus posisi layar gadgetnya harus sejajar dengan mata. Tegakkan badanmu, duduk dengan posisi 90 derajat ya. Juga jaga jarak pandang dari layar sejauh 50-70 cm. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kombinasi dengan pendekatan ergonomi, siswa dapat menjelaskan dampak konflik sosial di masyarakat. Baik, mari kita mengamati dulu. Silakan kalian perhatikan beberapa hasil tangkapan layar berikut. Di sini ada 3 hasil tangkapan layar yang menggambarkan dampak dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Mem White akan perbesar satu persatu. Mulai dari gambar pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Mari berpendapat. Nah, konflik antara Rusia dengan Ukraina, apa saja sih dampaknya? Adakah kamu terkena dampak dari konflik ini? Apa saja itu? Dan adakah dampak positifnya? Baik, mari kita lihat. Apakah konflik itu berdampak? Ya iya, konflik itu membawa dampak. Nah, konflik sosial dapat menimbulkan dampak yang beragam. Pada umumnya, orang berpikir bahwa konflik semata-mata berdampak negatif. Padahal, konflik juga bisa berdampak positif loh. Pertama-tama kita mulai dulu dari dampak negatif konflik. Nah, apa saja dampak negatif dari konflik sosial? Yang pertama yaitu perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan ini dilihat dari munculnya keretakan hubungan antar individu atau kelompok sosial. Kemudian, kekerasan. Kekerasan ini memunculkan dominasi kelompok pemenang. Dan yang ketiga yaitu perubahan kepribadian. Nah, individu dapat mengalami tekanan psikologis sehingga berubah kepribadiannya. Dari yang sebelumnya mungkin ceria, sekarang jadi pemurung. Kemudian dampak selanjutnya yaitu jatuhnya korban. Nah, jatuhnya korban ini dapat berupa harta benda, sarana prasarana, bahkan nyawa seseorang. Baik, selanjutnya apa sih dampak positif dari konflik sosial? Nah, dampak positif dari konflik sosial yaitu yang pertama, meningkatkan solidaritas. Dapat dilihat dari hubungan yang semakin erat dan semakin menyatu antar individu dalam masing-masing kelompok yang bertikai. Kemudian, dampak positif selanjutnya yaitu dilihat dari norma sosialnya. Nah, norma sosial di sini akan disempurnakan dan bahkan memunculkan norma baru yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu rekonsiliasi. Nah, konflik dapat berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan dan memberi manfaat kolektif kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, sampai di sini, adakah hal yang belum kamu pahami? Adakah yang ingin kamu tanyakan terkait materi? Bila ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, let's take a break. Mari kita istirahat sejenak, alihkan pandangan dari screen yuk. Pandanglah ke arah lain sejauh 6 meter selama 20 detik. Dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok. Ayo bekerja sama. Bersama 2 temanmu, mari cermati satu konflik sosial yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus mendiskusikan dampak konflik tersebut. Dan yang ketiga, tentunya kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Waktu yang diberikan yaitu 10 menit. Silakan. Bagi kalian yang tidak ada kelompok, boleh saja kalian kerja sendiri, lalu tuliskan di buku catatan kalian, oke?
Oke, kerja bagus. Sekarang mari kita meregangkan tubuh kita dengan mengikuti petunjuk yang ada di screen kalian. Pertama-tama gerakan bahumu 3 kali ke atas dan ke bawah. Lalu gerakan lehermu ke kiri dan ke kanan sebanyak 5 kali. Lalu putarlah kepalamu ke arah kiri dan kanan sebanyak 3 kali berbalas-balasan. Anggukan kepalamu ke depan dan ke belakang sebanyak 3 kali. Nah, sekarang lakukan peregangan yang ada di bawah ini. Dengan mengangkat tangan kirimu, miringkan badanmu ke kanan. Lalu, balas sebanyak 3 kali. Setelah itu, secara bergantian angkat kakimu, yang kiri lalu yang kanan, sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, silakan bungkukan badanmu ke depan, lalu kembali lagi ke posisi yang tegak, sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana perasaan kalian? Lebih segar kan? Mari kita lanjutkan, waktunya presentasi. Waktu presentasi yang diberikan yaitu 5 menit per kelompok. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah berbagi. Nah, sekarang waktunya kita untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan tuliskan di buku catatan kalian ya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang conflict resolution atau solusi dari konflik. Sampai jumpa!